Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Saliha Al-Faruq dari Prodi Pendidikan Ekonomi STIKIP PGRI Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya. Profil UMKM. 1. Sektor UMKM, bisnis aksesoris dan fashion. 2. Nama UMKM, Shopee Martin. 3. Sejarah atau profil singkat UMKM. Shopee Paris mulai berdiri sebagai perusahaan dan merek busana Indonesia di Jakarta pada tahun 1995 dengan nama Shopee Martin. Namun kemudian menambahkan kata Paris sebagai bagian dari strategi pemasaran. Shopee Martin adalah sebuah bisnis yang bergerak dalam bidang aksesoris dan fashion. Perusahaan ini kini mempekerjakan sekitar 500 orang di lebih dari 10 negara seperti Indonesia, India, Korea, Italia, dan Perancis untuk membuat garment, tas, sepatu, perhiasan, kostum, dan kosmetik. Produk Shopee dijual melalui skema pemasaran multi-level dengan katalog baru yang diterbitkan setiap 40 hari. Kini Shopee memiliki lebih dari 1 juta anggota aktif yang menjual lebih dari 50.000 produk sehari. Cabang perusahaan telah dibuka di negara Filipina, Vietnam, dan Maroko. Shopee juga memiliki situs resmi untuk menawarkan berbagai produknya, yaitu shopee-martin-indonesia.com yang memiliki visi untuk menjadi toko online produk Shopee Martin bagi para Shopee-holic yang menginginkan belanja secara praktis, nyaman, cepat, dan aman. 4. Alamat IG UMKM. 5. Alamat website UMKM. 6. Lokasi UMKM, Jalan Gajah Mada nomor 44 Mergelo, Gedongan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pendiri atau founder UMKM yaitu Bruno Hesson. Value Proportion Canvas. Benefit. Produk fashion Shopee Martin berusaha memahami bahwa wanita mengharapkan memiliki fashion yang bagus. Hal ini terbukti dengan adanya produk yang ditujukan kepada konsumen sesuai dengan usia dan kebutuhan fashion. Dari sini, Shopee Martin ingin membuat persepsi konsumen menjadi lebih baik dengan adanya segmen pasar yang diambil oleh Shopee Martin. Suatu merek bukanlah sekedar nama yang menempel pada produk bagi konsumen maupun produsen. Bahkan dengan majunya informasi saat ini, konsumen pertama kali akan mengingat merek suatu produk, bukan produk. Features. Merek atau brand menjadi elemen yang penting bagi perusahaan. Merek bukan hanya sebuah nama, logo, atau simbol, tapi memiliki peranan yang jauh lebih besar daripada itu. Produk tanpa merek akan menjadi komoditas, tetapi sebaliknya, produk yang diberikan merek akan memiliki nilai lebih tinggi di mata pelanggan. Namun, penting bagi perusahaan untuk menunjukkan nilai produk yang ditawarkan ke pasar. Namun, merek tidak akan berarti jika tidak memiliki ekuitas yang kuat bagi experience. 1. Sertifikasi halal. 2. Servis personalisasi. 3. Menggunakan bahan baku berkualitas. 4. Model yang modern dan berkualitas. 5. Harga produk terjangkau. First, barang tidak sesuai dengan gambar baik kualitas maupun kuantitas. Model dari produk yang ditawarkan kurang unik dan modern. Proses pemesanan dan transaksi yang lama, khawatir produk menggunakan bahan yang tidak halal. Needs. Memenuhi kebutuhan fashion sehari-hari, berbelanja dengan praktis, memiliki barang dengan model yang modern dan kualitas yang terjangkau. Nomor 2. Soal 1. Menurut Anda, jelaskan bagaimana gaya kepemimpinan dari sosok pemimpin dari UMKM ini. Gaya kepemimpinan dalam UMKM sangat berperan penting untuk menentukan pencapaian tujuan usaha. Berbagai upaya dilakukan oleh seorang pemimpin UMKM ini untuk memengaruhi karyawan agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. Di antaranya dengan memberikan pujian, memberikan penghargaan, memberikan motivasi, dan memberikan tekanan terhadap karyawan. Gaya kepemimpinan yang selanjutnya yaitu konsisten dalam menjalankan bisnis dan peraturan, memprioritaskan tim dan karyawan dengan cermat, memprioritaskan dan mengerjakan pekerjaan yang memang harus didahulukan,
dan memperlakukan anggota tim dengan 2. Apakah pemimpin UMKM ini sudah sukses? Jelaskan alasannya. Ya, sudah sukses karena usaha milik Bapak Bruno Jason berkembang sangat pesat dengan omset mencapai miliaran rupiah. Padahal awalnya usaha ini hanya sampingan. Usaha utama lulusan Institut Pertanian Pemerintah Prancis ISTOM ini adalah jual beli alat industri pertanian, alat pengemasan, dan alat praktek dokter. Menurut dia, Indonesia punya potensi untuk maju. Negerinya luas, populasi besar, biaya hidup murah. Lantai 1 buat jual peralatan baja, lantai 2 buat jualan tas. Ia mengenang, kala itu memasarkan produk fashion melalui pusat belanja cukup susah. Di Jakarta, mall masih sedikit, apalagi di daerah. Lalu ada seorang perempuan yang datang dan ngotot ingin memasarkan produknya di Bandung, Jawa Barat. Saya tolak, tapi dia minta terus, Hazen bercerita. Setelah berkali-kali datang dan ditolak, Hazen akhirnya mengabulkan permintaan perempuan itu. Ternyata laris, menimbang bahwa Indonesia itu luas, berbentuk kepulauan dan aksesnya susah. Dia memilih model penjualan langsung atau direct selling. Cara ini paling mudah dan efisien. Ia menuturkan pada tahun 1996, dia mulai berfokus di Shopee Martin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.